Welcome to the university. Ahlan wa sahlan fi hadhil jami'ah. Bienvenue à l'université Uinsa Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Dewan Juri Debat Hukum Alauddin Law Firm 2020 serta seluruh pengamat politik, hukum dan konstitusi di seluruh penjuru tanah air. Dewan Juri yang terhormat, sebelum menyampaikan argumentasi kami secara komprehensif, izinkanlah kami untuk memperkenalkan susunan tim kami. Adapun Husnul Khotimah selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi pro, dan kemudian Novita Indasari selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi kontra, dan saya sendiri Vina Sapti Megita yang akan menyampaikan kesimpulan terkait keberpihakan baik pro maupun kontra. Dewan Juri yang terhormat, pada mosi perdebatan kita kali ini berawal dari adanya ketidakpuasan rakyat terhadap hasil amandemen yang telah dibuat oleh MPR. Adapun pada mosi perdebatan kita kali ini kami akan mengkaji baik dari sisi pro maupun dari sisi kontra, yang mana dari sudut pandang pro, yaitu terdapat dua urgensi, yaitu yang pertama sebagai upaya untuk memberikan ruang kepada warga negara dalam menyatakan kehendak terkait adanya keberadaan produk hukum. Kemudian yang kedua yaitu untuk meminimalisir adanya pasal yang bertentangan dengan tujuan negara. Sedangkan tujuan dari sudut pandang dari tim kontra yaitu terdapat tiga urgensi, yaitu yang pertama, Indonesia pada dasarnya menganut demokrasi keterwakilan. Kemudian yang kedua, ketentuan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur di dalam konstitusi. Dan yang ketiga, yaitu MPR pada faktanya telah mampu mengakomodir terkait adanya aspirasi dari rakyat itu sendiri, yang mana dari urgensi tersebut yang nantinya akan disampaikan secara sistematis dan komprehensif baik oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua. Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 hakikatnya telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Akan tetapi, perubahan tersebut layaknya tambal sulam produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat karena belum mampu mengakomodir terkait dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini tertuang dalam banyaknya pasal yang kemudian tidak selaras dengan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Maka hal inilah yang kemudian menjadi penting terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Referendum dapat diartikan sebagai suatu tindakan politik di mana rakyat berkehendak baik setuju maupun tidak setuju terhadap sebagian maupun seluruh kegiatan yang ada di parlemen. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya kami mengamini terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 belum mampu mengakomodir terkait dengan adanya eksistensi keberadaan referendum. Akan tetapi secara historis keberadaan referendum telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 meskipun ketentuan tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999. Akan tetapi mengingat Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga perwakilan belum mampu mengakomodir kepentingan masyarakat, maka eksistensi akan keberadaan referendum dalam sistem ketatanegaraan menjadi penting. Interupsi, Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi pertanyaan ialah apakah urgensi dari referendum itu sendiri? Padahal konstitusi kita telah memberikan ruang untuk adanya perubahan konstitusi itu sendiri. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya kita tidak boleh menutup mata terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Masih terdapat pasal-pasal yang inkonstitusional atau pasal-pasal yang menuai catatan merah. Pertama, melalui pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang mana ekonomi didasarkan atas demokrasi. Akan tetapi, keberadaan pasal ini jauh dari pengimplementasiannya. Ekonomi di Indonesia lebih kepada ekonomi liberal. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya ekonomi di Indonesia berprinsip pada free fight yang berujung kepada tidak tercapainya tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar RI 1945. Dikarenakan
ekonomi saat ini lebih mengarah kepada tidak tercapainya ekonomi kekeluargaan. Hal ini sebagaimana pengimplementasian dari undang-undang tersebut, yakni dalam undang-undang yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja melalui ketentuan pasal 88B ayat 1 menyatakan bahwa terdapat dua sistem dalam pengupahan pekerja. Pertama, melalui sistem satuan waktu, dan yang kedua melalui sistem satuan hasil, di mana manakala yang dipakai dalam sistem pengupahan kerja adalah dengan satuan waktu, maka manakala satuan waktu ini dikonversi kepada hasil upah, maka hal inilah yang kemudian menimbulkan diskriminasi dengan tidak tercapainya atau tidak sesuainya dengan hasil pekerja itu sendiri. Dewan Juri yang kami hormati, selain pasal tersebut juga terdapat pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengkerdilkan dari kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Indonesia yang menganut sistem bikameral, tentunya ada proporsionalitas baik antara Dewan Perwakilan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, ketentuan dari pasal ini mendiskreditkan dari kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini terbukti ketika Dewan Perwakilan Daerah mengajukan rancangan perubahan terkait dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ditolak sebanyak 5 kali. Manakala pasal ini tetap dipertahankan, artinya Dewan Perwakilan Daerah sebagai territorial representation tidak mampu mengakomodir dari kepentingan daerah. Maka atas landasan banyaknya pasal yang bertentangan atau menuai catatan merah, maka penting terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya Majelis Permusyawaratan Rakyat belum mampu mengakomodir terkait dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, sistem yang dapat digunakan ketika perubahan Undang-Undang Dasar yakni dengan melakukan referendum. Sejatinya, referendum merupakan wujud dari esensi demokrasi di mana rakyat dalam hal ini dapat menentukan kehendak, baik setuju maupun tidak setuju. Rakyat di sini dapat juga melakukan political decision. Jika kita melihat dari segi sejarah, maka Indonesia tidak pernah melakukan amandemen konstitusi melalui referendum, yang mana 4 kali amandemen konstitusi kita dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem keterwakilan. Hal ini tertuang di dalam sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, mekanisme amandemen melalui referendum tidak mencerminkan adanya kaidah permusyawaratan dan perwakilan. Meskipun konstitusi kita menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, namun kedaulatan tersebut dilimpahkan kepada lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dicabutnya undang-undang referendum yang nyatanya bertentangan dengan konstitusi kita yang telah mengatur mekanisme perubahan undang-undang dasar melalui MPR. Dewan Juri yang terhormat, esensi dari MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, yang mana DPR sebagai political representation dan DPD sebagai territorial representation sejatinya telah mewakili suara-suara rakyat baik secara politis maupun secara wilayah, sehingga pada dasarnya mekanisme amandemen melalui referendum tidak memiliki urgensi lagi, sebab MPR sudah memiliki legitimasi untuk mengamandemen undang-undang dasar. Pun apabila kita menengok ke belakang, nyatanya MPR dalam mengamandemen undang-undang dasar selalu memperhatikan aspirasi masyarakat, yang mana terbukti dari 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar, MPR selalu mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat, seperti keinginan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung dan bukan lagi melalui MPR. Kemudian mengubah kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi hanya lembaga tinggi, yang nyatanya telah diwujudkan oleh MPR. Padahal perubahan-perubahan tersebut nyatanya menyinggung keberadaan MPR itu sendiri. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa MPR mampu secara objektif untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal amandemen Undang-Undang Dasar. Dewan Juri yang terhormat, kami memahami bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Pun Undang-Undang Dasar kita nyatanya telah memberikan celah untuk adanya perubahan-perubahan tersebut, sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.
selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan manusianya. Interupsi. Dewan Juri yang kami hormati, keberadaan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki bahwa perubahan terhadap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus didasarkan atas sepertiga dari jumlah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertanyaan mendasar, manakala terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan tujuan negara, maka mekanisme apa yang kemudian dilakukan? Dewan Juri yang terhormat, apabila kita merujuk pada teori Casey Weir yang menyatakan tentang mekanisme perubahan konstitusi, maka sejatinya kita tidak perlu melakukan referendum, yang mana kita mempunyai 3 mekanisme yang nyatanya pernah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, dengan formal amandemen, yakni sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, dengan penafsiran yudisial yang secara tidak langsung mengubah makna Undang-Undang Dasar itu sendiri, seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana putusan tersebut nomor 138/PUU-7/2009 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu. Kemudian yang ketiga, dengan melalui konvensi ketatanegaraan seperti yang dilakukan Presiden yang melakukan pidato kepresidenan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara di hadapan MPR di setiap tanggal 16 Agustus, yang nyatanya perubahan-perubahan tersebut nyatanya mampu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut, dan sehingga sejatinya tidak ada urgensi nyata mengapa kita harus melakukan referendum dalam hal amandemen Undang-Undang Dasar. Dewan Juri yang kami hormati, sampailah kita di ujung perdebatan. Agar perdebatan kita tidak berkunjung pada retorika belaka, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga untuk menyampaikan kesimpulan terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum, baik dari sudut pandang pro maupun sudut pandang kontra. Adapun dari sudut pandang pro, yaitu yang pertama sebagai upaya untuk turut serta masyarakat dalam menyatakan kehendaknya terkait adanya keberadaan produk hukum yang telah dikeluarkan sehingga mencerminkan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu untuk meminimalisir adanya pasal-pasal yang bertentangan dengan tujuan negara sehingga berorientasi kepada hak pemenuhan warga negara. Di sisi lain, dari sudut pandang kontra dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum sejatinya tidak sesuai dengan kaidah permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Artinya, meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, namun kedaulatan tersebut tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, melainkan dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan yang kemudian dipilih melalui pemilu. Kemudian yang kedua, amandemen yang telah dilakukan oleh MPR sejatinya membawa perubahan-perubahan baik sesuai dengan kehendak rakyat. Artinya, MPR di sini telah mampu mengakomodir terkait keinginan dan juga kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kemudian yang ketiga, yaitu merujuk pada teori Casey Weir, di mana terdapat beberapa dalam mengubah amandemen Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama formal amandemen, kemudian penafsiran judicial dan konvensi ketatanegaraan. Berangkat dari hal yang menyetujui dan juga menolak adanya amandemen Undang-Undang 1945 melalui referendum, sejatinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu akan selalu diarahkan kepada pencapaian tujuan negara, di mana yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami, terima kasih dan salam Insan Cendekia.